Lalu hadis yang pertama, Rasulullah SAW itu sholat duha ketika selesai atau setelah bepergian. Hadis kedua, Rasulullah tidak membiasakan sholat duha, tapi Sayyidatina Aisyah mengerjakan. Oleh karena itu kadang-kadang ada teman yang bertanya, Ustadz, ini apa sih sholat duha itu tiap hari atau enggak? Karena menggunakan hadis ini, Rasulullah SAW tidak membiasakan sholat duha kok. Kita melaksanakan sholat duha tiap hari. Nah, kita itu sekali lagi sering saya sampaikan, jangan sampai memahami satu dalil, satu hadis itu kita fahami sendiri, lalu kita simpulkan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolid duha arba'an, beliau sholat duha 4 rakaat, wa yazidu masyaallah, dan beliau menambahkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Rawahu Muslimun. Ini mengenai sholat duha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat hadis ini melakukan 4 rakaat. Ada keterangan selanjutnya, wa yazidu masyaallah, ya. Lalu beliau menambah seperti yang dikehendaki oleh Allah. Tambahnya bisa 2, bisa 4, dan seterusnya. Paling tidak sholat duha itu 4 rakaat menurut hadis ini. Kita lanjutkan, walahu anha, dan menurut Sayyidatina Aisyah, annaha su'ilat, bahwasanya Sayyidatina Aisyah ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duha atau membiasakan sholat duha? Qalat, Sayyidatina Aisyah menjawab, la, tidak, illa ayyaji'a min maghibihi, kecuali beliau datang dari bepergian. Nah, ini juga riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau setelah bepergian itu melaksanakan sholat duha. Makanya saya baca bawahnya supaya pas. Walahu anha, dan juga dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli qattun, itu saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan sholat duha. Jadi tidak membiasakan sholat duha. Wa inni lauhabbihuha, dan sesungguhnya saya melakukannya. Dari 2 hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membiasakan sholat duha. Lalu hadis yang pertama, Rasulullah SAW itu sholat duha ketika selesai atau setelah bepergian. Hadis kedua, Rasulullah tidak membiasakan sholat duha, tapi Sayyidatina Aisyah mengerjakan. Oleh karena itu kadang-kadang ada teman yang bertanya, Ustadz, ini apa sih sholat duha itu tiap hari
atau enggak? Karena menggunakan hadis ini. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiasakan sholat duha kok. Kita melaksanakan sholat duha tiap hari. Nah, kita itu sekali lagi sering saya sampaikan, jangan sampai memahami satu dalil, satu hadis itu kita fahami sendiri, lalu kita simpulkan sendiri. Padahal hadis-hadis yang lain itu banyak, kita tidak faham. Oleh karena itu ngapunten, paling enak itu ikut ulama. Ikut ulama kenapa? Karena ulama itu sudah faham seluruhnya, Pak. Ya. Nah, insya Allah makanya kalau baksul masail itu jarang takbirnya atau alasannya itu pakai hadis, tapi pakai kitab. Kenapa? Kitab yang ditulis oleh para ulama itu sudah sebagai intisari hadis, karena ulama ini juga mempelajari hadis. Jadi sudah mempelajari hadis, beliau menulis, itu sama. Ya, nah kadang-kadang kita umpankan hadis begitu saja, padahal hadisnya yang lain kita nggak tahu. Ya, jadi ada yang melaksanakan tiap hari, monggo. Ya, bukan menyalahi hadis ini. Sing melaksanakan jarang-jarang, monggo Pak Kadeta. Iki jarang-jarang iki, bahkan mbuyo boga iki. Ngelaksanakan boga, ya. Jadi tiap hari monggo enggak apa-apa. Ada keterangannya. Terus ngikuti Rasulullah, ini biasanya kan orang malas, Pak. Ya. Pokoknya teko bepergian sholat duha. Nek gak bepergian gak sholat duha, aku gak tau lunga ya, gak tau sholat duha wae gak apa-apa wis lah, gitu loh. Ya, karena gunakan hadis ini. Ya. Nah, terus ada yang begini. Rasulullah tidak membiasakan sholat duha, tapi Sayyidatina Aisyah membiasakan. Oh, berarti wong wedok wae sing biasakno, sing lanang gak usah. Loh, jadi begitu nanti. Ya. Jadi kita berupaya memahami hadis tidak hanya yang tertera di dalam satu kitab, tapi juga memahami hadis itu dari berbagai kitab. Ya. Jadi seumpama saya lanjutkan aja, nanti kita baca yang di lain kitab ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zaid bin Arqamah radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Arqam, mudah-mudahan Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul awwabina, sholat awwabin, hina tamadul fisalu, yaitu ketika anak unta itu sudah merasa panas. Ya, rawahu Tirmidzi. Ini sholat awwabin. Kenapa Syekh Ibnu Hajar mencantumkan di sholat duha? Ini disamakan waktunya, Pak. Sebenarnya hadis ini tidak dibaca ya ada, dibaca kelihatan percuma. Kenapa percuma? Akeh sing gak nglakoni. Wong duha wae gak nglakoni, apa maneh salat awwabin. Salat awwabin itu salat orang yang suka bertobat. Ya, waktunya ketika anak unta sudah panas, sekitar jam 8, 9, jam 10 itu. Sama dengan waktu duha. Makanya Syekh Ibnu Hajar meletakkan sholat awwabin ini di tempat sholat duha. Tidak ada kaitannya sebenarnya. Ya, dibaca percuma, nggak dibaca gak ono. Kenapa percuma? Akeh gak nglakoni. Apa maneh sing ngono, sing ngomong iki lho. Koyok-koyok ya gak tau nglakoni, Pak. Ya. Nanti ya disampaikan wae ya pancene ono beke ono sing nanti salat awwabin, salat yang suka bertobat, ya.
atau orang yang sering berdosa, ya ini salat awabin. Usolli sunatat awabina rakaat ini sunnah ta'ala ya. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jalan kasih keturunan, mudah-mudahan Allah keturunan yang soleh solehah. Jalan kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad